Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat bersama pimpinan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan Real Estate Indonesia terkait pengampunan pajak di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Ali Amran. Faizin, apa poin utama dari hasil pertemuan antara HIPMI dan anggota DPR Komisi 11? Ya, Fitri, memang sejak siang tadi Komisi 11 sudah membahas mengenai atau menyerap aspirasi dari kalangan pengusaha, yakni dari Real Estate Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia terkait wacana saat ini proses pembahasan regulasi dari tax amnesty atau pengampunan pajak yang sedang digalakkan oleh Dirjen Pajak. Dan ini dari kalangan pengusaha, yakni dari REI dan HIPMI, berharap agar DPR bisa mendorong pemerintah agar segera mempercepat penerbitan payung hukum dari tax amnesty atau pengampunan pajak. Dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai poin-poin utama dari regulasi yang saat ini sedang dibahas mengenai pengampunan pajak ini, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Komisi 11 Bapak Fadil Muhammad. Ya, Pak Fadil, mungkin bisa dijelaskan mengenai poin-poin utama dari payung hukum tax amnesty atau pengampunan pajak yang saat ini sudah masuk dalam prolegnas DPR tahun ini. Kami baru memulai tahap awal untuk pembahasan undang-undang mengenai pengampunan pajak. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita dalam pengampunan pajak ini. Yang pertama, kita ingin agar supaya duit yang demikian banyak di luar negeri itu, yang menurut orang 4.000 triliun, 2 kali APBN kita, itu sebagian bisa masuk. Sebagian bisa masuk ke Indonesia, dengan demikian dana tersebut dapat dipakai untuk pengembangan usaha. Untuk itu, maka tax amnesty ini atau pengampunan pajak ini harus bisa menjadi final dan mengikat. Maka untuk itu kita sedang membahas dengan teman-teman langkah-langkah apa yang harus diambil, bagaimana pengaturannya, bagaimana agar supaya ada kepercayaan daripada pemegang-pemegang dana di luar negeri. Pak, terkait asas keadilan ini bagaimana, Pak, dengan keadilan dengan para wajib pajak yang selama ini sudah taat melaksanakan pajak, sedangkan di sisi lain memang tax amnesty ini bisa berpotensi mendatangkan tambahan penerimaan negara yang cukup besar. Ya, kami juga akan memberikan perhatian utama lebih kepada mereka-mereka yang sudah membayar dengan baik, mengikuti dengan baik. Tapi bagaimana kita bisa menarik duit yang demikian banyak ke sini? Menurut sebuah studi yang dibuat oleh Dirjen Pajak melaporkan kepada kami paling tidak 100 triliun uang itu bisa masuk. Ada yang mengatakan sampai mencapai 300 triliun dana itu bisa masuk. Nah, dengan demikian ya kita tentunya ingin agar supaya negara ini berpendapatan lebih. Untuk itu model-model tax amnesty atau pengampunan pajak ini kita lihat di beberapa negara. Skandinavia, Italia, yang India itu pernah melaksanakan hal-hal seperti ini. Kita juga pernah bikin tahun 2008, tapi kurang berhasil dengan baik. Ini semua menjadi bahan kita untuk menyiapkan sebuah undang-undang. Tentunya undang-undang ini kita harapkan bisa lahir menjelang akhir tahun ini. Ya, baik, terima kasih Pak Fadil. Ya, Fitri, memang dari seperti yang disampaikan tadi bahwa dari estimasi yang disampaikan dari Dirjen Pajak, jika tax amnesty atau pengampunan pajak ini bisa terlaksana tahun ini, diperkirakan ada tambahan penerimaan negara dari sektor pajak ini sekitar 100 triliun. Dan tadi dari kalangan pengusaha berharap tambahan dana pemasukan negara yang cukup besar ini bisa digunakan untuk mendorong atau menggenjot program-program pemerintah, terutama sektor infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan Jokowi JK saat ini. Ya, Fitri. Baik, terima kasih Faizin. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Faizin Adi dan juru kamera Ali Amran dari Gedung DPR Senayan, Jakarta.